P21 Rencana Penyerangan. Ara baru terbangun saat mendengar bunyi kicauan burung. Ia sudah membuka matanya dan meraba-raba samping tempat tidurnya dan ternyata kosong. "Kemana Mas Dewa?" gumamnya yang langsung melihat ke arah sampingnya. "Astaga, ini sudah siang, aku belum sholat subuh," ucap Ara yang langsung beranjak dari tempat tidur. "Set, kenapa sakit sekali?" ucapnya sambil menahan rasa sakit di bagian intimnya. "Ini pasti karen ulah Mas Dewa semalam," gumamnya lagi sambil menahan rasa sakit. Ara bernama menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai, Ara langsung mengejar sholat subuh yang sudah habis waktunya. Setelah sholat tiba-tiba perut Ara berbunyi pertanda ia lapar. "Lapar banget, sebaiknya aku keluar untuk sarapan," gumamnya lagi yang langsung membereskan alat sholat dan keluar dari kamar untuk sarapan. Sesampainya di meja makan ia tak melihat ada Dewa ataupun anak buah Dewa karen ia terlambat untuk sarapan bersama. "Cari siapa kakak ipar?" tanya Diego yang baru datang ke meja makan. Diego juga hari ini kesiangan jadi terlambat juga sarapan bersama. "Diego, apa kau melihat Mas Dewa?" tanya Ara kepada Diego. "Tidak, aku baru bangun tidur," jawab Diego yang langsung mengambil sarapan di dapur. Ara hanya menghembuskan nafasnya kasar. Setelah itu ia mengikuti Diego untuk mengambil sarapannya. "Kakak ipar juga belum sarapan?" tanya Diego yang melihat Ara yang juga mengambil sarapan. "Ya," jawab Ara singkat. "Memangnya kakak Dewa tak membangunkan kakak ipar untuk sarapan?" tanya Diego yang merasa heran, karena biasanya Dewa dan Ara selalu sarapan bersama. "Tidak," jawab Ara yang sedang malas untuk berbicara panjang lebar. Kini Ara dan Diego tengah duduk di meja makan sambil memakan sarapan mereka masing-masing tanpa ada yang berbicara. "Xiang, kau sudah bangun?" tanya Dewa yang baru datang ke meja makan. Jawab Ara berdeham sambil mengunyah sarapannya dan sekilas melihat ke arah Dewa. "Maaf ya, tadi sebenarnya aku mau ngambilkan sarapan untukmu, tapi aku mampir dulu ke ruangan papa, terus lupa." "Maaf ya sayang," ucap Dewa. "Astaga kakak, kakak melupakan sarapan untuk kakak ipar. Oh sungguh terlalu," ucap Diego sambil mengeleng-gelangkan kepalanya. "Hei, aku tak bicara padamu," ucap Dewa kesal kepada Diego. "Aku kan hanya kasihan kepada kakak ipar yang sangat kelaparan karena menunggu kakak," celetuk Diego. Sudah, jangan berdebat di hadapanku, aku mau sarapan dengan tenang," ujar Ara yang kesal karena perdebatan mereka mengganggu seleranya. Dewa dan Diego langsung diam, tak ada yang berani mengeluarkan suara lagi. Setelah sarapan Ara langsung kembali lagi ke dalam kamar, tentunya diikuti oleh Dewa di belakangnya. "Sayang," panggil Dewa yang duduk di atas ranjang di samping Ara. Jawab Ara. "Kamu marah sama aku sayang?" tanya Dewa. "Gak," jawab Ara singkat. "Kok jawabnya cuek banget?" "Mas, aku gak marah sama kamu, hanya saja kepalaku tuh rada pusing karena kurang tidur," jawab Ara sambil melihat wajah tampan Dewa. Dewa tersenyum sambil memeluk Ara dengan erat. "Maaf ya aku ya sayang, semalam aku benar-benar lepas kendali," ucap Dewa. "Ya gak apa-apa mas, aku ngerti kamu kok," jawab Ara sambil terenyuh menandakan kalau ia tak masalah dengan apa yang Dewa lakukan tadi malam. Di tempat lain, Sean telah berhasil mempengaruhi sahabatnya dan ketua organisasi untuk menjelek-jelekkan kelompok mafia Black Horses. "Ini tidak bisa dibiarkan, Black Horses harus segera dimusnahkan," ucap Albert, ketua organisasi mafia. "Benar tuan, kalau Black Horses dibiarkan tetap berdiri, maka akan semakin banyak kelompok mafia yang akan dihancurkannya," ucap Sean yang terus menjelek-jelekkan Black Horses. Ya, Sean telah memutarbalikkan fakta kalau Black Horses itu penjual senjata ilegal, menjual organ tubuh ilegal, narkoba dan lainnya. Lebih parahnya lagi, Sean juga menfitnah kalau Black Horses sedang menyusun rencana untuk menghancurkan organisasi mafia.
Albert langsung percaya sebab beberapa bulan yang lalu ia sempat dicelakai oleh seseorang tak dikenal sampai ia luntang-lantung di jalan sendirian. Ia langsung mengira kalau yang mencelakainya itu adalah ketua Black Horses sebab Black Horses tak pernah mau diajak bergabung di anggota organisasi mafia itu. Hal itu dimanfaatkan oleh Sean untuk menjelek-jelekkan Black Horses. Sebelum dia menyerang kita serang terlebih, ucap Albert dengan tatapan penuh kebencian. Ku setuju usul Anda Tuan, jawab Sean dengan seringai liciknya. Aku perintahkan kau untuk memberitahukan semua anggota organisasi mafia untuk kumpul rapat membahas masalah penyerangan Black Horses, ucap Albert. Baik Tuan, kalau begitu saya undur diri terlebih dahulu Tuan, ucap Sean menunduk hormat kepada Albert ketua pemimpin organisasi mafianya. Ya Sean juga termasuk anggota organisasi tersebut. Jawab Albert. Sean pun segera pergi dari hadapan Albert. Ia langsung segera menghubungi semua anggota organisasi mafia untuk mengadakan rapat. Kali ini kau yang akan diratakan oleh tanah Black Horse, ucap Sean sambil tersenyum puas karena sebentar lagi ia akan melihat kehancuran Black Horses, kelompok mafia yang telah menghancurkan markas dan seluruh anak buahnya tanpa sisa. Setelah beberapa jam Sean menghubungi seluruh anggota organisasi mafia untuk mengadakan rapat, kini mereka semua sudah berkumpul di sebuah ruangan khusus tempat rapat yang biasanya dilakukan setiap anggota organisasi. Selamat malam semuanya, ucap Albert saat membuka rapatnya. Malam Tuan, jawab semua anggota serentak. Kalian pasti bertanya-tanyakan kenapa aku mengadakan rapat dadakan, ujar Albert. Bukannya itu Sean ketua Black Dragon, jangan-jangan ini semua olahnya. Apa rapat ini membahas tentang Black Horses ya? Kalau benar gawat, pasti Sean telah berkata yang tidak-tidak tentang Black Horses, batin Deva yang melihat Sean tengah duduk tak jauh dari Albert. Deva juga anggota dari organisasi mafia, di antara tiga sekawan itu hanya Deva lah yang ikut di organisasi itu, kalau Dewa dan Bastian tidak mau terikat. Aku mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas tentang Black Horse, ucap Albert. Dek, jantung Deva langsung berdetak kencang saat ketua organisasinya mengatakan kalau rapat kali ini membahas tentang Black Horses. Benarkan tebakanku, sebenarnya apa yang Sean katakan kepada ketua sampai-sampai ketua percaya dengan ucapan Sean, kalau rapat ini membahas untuk melenyapkan Black Horses. Aku akan memberitahukan hal ini kepada Dewa, agar dia harus bersiap-siap, gumam Deva dalam hati khawatir. Semua anggota organisasi mulai bingung kenapa rapat kali ini membahas tentang Black Horses. Apa Black Horses telah membuat masalah atau telah mengusik organisasi? Begitulah pertanyaan di dalam otak semua anggota organisasi. Memang ya kenapa dengan Black Horses Tuan? Tanya salah satu anggota organisasi mewakili semua organisasi. Pertanyaan yang bagus, ucap Albert tersenyum. Setelah itu Albert mulai menceritakan kejelekan Black Horses tentunya sesuai dengan apa yang Sean katakan kepadanya. Dan Albert juga mengatakan tentang kejadian beberapa bulan yang lalu yang menimpa dirinya. Dan Albert langsung menyalahkan Black Horses. Tidak. Aku yakin kalau Dewa melakukan seperti apa yang dikatakan Tuan Albert. Aku yakin 100% kalau semua ini karena ulah Sean. Aku harus memberitahu Dewa setelah rapat ini, batin Deva yang menatap tajam ke arah Sean. Rapat pun selesai. 80% anggota organisasi mafia setuju jika Black Horses dihancurkan. Sedangkan Deva menolak, namun ia tak bisa bersikeras untuk menolaknya. Deva takut kalau anggota yang lainnya tahu kalau dia adalah sahabat dari ketua Black Horses yang misterius itu. Deva langsung mengirim pesan kepada Dewa tentang rapat hari ini. Di tempat lain Dewa sedang mengajak papanya berjalan-jalan di sekitaran markas Black Horses. Dewa telah menceritakan semua tentang dirinya kepada papanya. Awalnya papanya sangat terkejut dan marah, namun setelah mendengar penjelasan dari Ara dan Dewa papanya pun mulai mengerti. Apa semua orang yang sedang latihan itu anak buahmu Dewa? Tanya Bran yang melihat anak buah sedang latihan. Ya Pak, ini belum separuhnya, jawab Dewa.
Apa? Belum separuhnya, memangnya ada berapa anak buahmu itu? Tanya Bran terkejut pasalnya anak buah dewa yang sedang latihan itu mencapai 2.000 orang dan itu masih belum seonuhnya. Semua anak buahku ada 100.000 orang pa, tapi kalau yang di negara ini hanya ada 10.000 saja pa, jawab dewa santai. Kau punya anak buah sebanyak itu bagaimana cara mengajinya? Tanya Bran bingung dan tercengang saat mendengar jumlah seluruh anak buah dewa. Aku mengaji mereka dengan uang yang mereka hasilkan sendiri seperti hasil penjualan senjata api dan saat menjadi sewaan bodyguard, serta ada juga bantuan dari pemerintah setempat untuk anak buahku yang ada di negara ini ataupun di negara-negara lain, jawab dewa. Apa semua itu cukup untuk membiayai keperluan mereka dan mengaji mereka semua? Tanya Bram semakin bingung bagaimana bisa mengaji dan mengungkapkan semua kebutuhan 100.000 anak buah dengan hasil menjual senjata dan sewa menjadi bodyguard saja pikir Bram. Ya gaklah papa, maka dari itu di setiap negara tempat markas anak buahku aku mendirikan sebuah perusahaan yang akan dipimpin oleh orang kepercayaanku, jawab dewa. Jadi perusahaanmu bukan hanya satu? Tanya Bram terkejut. Ya pa. Perusahaanku ada di 6 negara, dan di sanalah ada markas dan anak buahku berada, jawab dewa sambil tersenyum dengan keterkejutan papanya. Jangan bilang kalau perusahaanmu yang ada di luar negeri menjadi perusahaan terbesar di sana. Tanya Bram semakin penasaran. Hehehe papa tahu aja, sudahlah pa jangan bahas masalah perusahaan terus pusing kepalaku, ujar dewa mengalihkan pembicaraan. Saat mereka sedang asik mengobrol tiba-tiba ponsel dewa bergetar pertanda ada yang mengirim pesan untuknya. Deva, mau apa dia mengirim pesan segala, gumam Yambil mengerutkan dahinya heran, karena tak biasanya sahabat satunya itu mengirim pesan seperti ini. Ada dewa? Tanya Bram. Tidak dapa, ini temanku tumben sekali dia mengirim pesan seperti ini. Bisanya langsung menelpon atau langsung bertemu, jawab dewa. Buka saja siapa tahu penting, ujar Bram. Tanpa menjawab lagi dewa langsung membuka pesan dari Deva sahabat Mi itu. Dewa aku harap kamu mulai sekarang harus berhati-hati, kami baru saja mengadakan rapat untuk memusnahkan Black Horses, karena Sean telah mempengaruhi Tuan Albert untuk memusuhi Black Horses dan telah menuduh kalau Black Horses yang telah mencelakai Tuan Albert waktu itu, isi pesan Deva. Kurang ajar kau Sean, aku melepaskanmu agar kau bisa bertaubat, namun bukannya bertaubat kau malah semakin menjadi-jadi, baiklah aku akan melawan kalian semua, batin dewa sambil mengepalkan tangannya dengan kuat menahan emosinya. Ada apa dewa? Apa ada sesuatu terjadi? Tanya Bram. Benar pa, ada sesuatu terjadi, ucap dewa yang langsung menceritakan isi pesan dari sahabatnya itu. Terus kalau sudah seperti ini kita harus apa dewa? Tanya Bram panik. Papa tenang aja, aku tidak akan membiarkan papa dan yang lainnya terluka. Aku akan mengungsikan kalian terlebih dahulu ke tempat yang aman. Setelah keadaan membaik aku akan menjemput kalian lagi, ujar dewa. Terus kau bagaimana dewa? Tanya Bram khawatir. Papa tenang aja tak akan terjadi apa-apa kepadaku percayalah, ucap dewa meyakinkan Bram. Setelah membujuk papanya agar percaya padanya dan meyakinkan papanya kalau ia akan baik-baik saja, dewa langsung menuju ke kamarnya untuk memberitahukan hal ini kepada Ara. Rencananya dewa akan mengungsikan Ara, papanya dan tentenya. Tidak mas, aku tidak bisa meninggalkan kamu di sini sendirian, tolak Ara. Sayang percayalah kepadaku, aku akan baik-baik saja. Aku melakukan semua ini demi kebaikan kita bersama sayang. Aku mohon mengertilah, aku tidak mau terjadi apa-apa kepada kalian, ucap dewa sambil memeluk Ara dari belakang dengan tatapan memohon. Apa papa sudah setuju dengan keputusanmu? Tanya Ara. Ya papa sudah menyetujuinya sayang, jawab dewa. Ara langsung memutar tubuh Ni menghadap ke arah dewa, lalu memandang mata Hanzel sang suami. Baiklah kalau ini semua demi kebaikan kita bersama,
Aku akan menyetujuinya, jawab Ara.